Rukun yang ketiga, ibu hajah jinten akan melakukan Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Arafah ini bu rukun. Kalau orang haji kagak sampai ke Arafah, hajinya nggak sah. Makanya ibu hajah jinten ya masih lama sama Arafah, sehat supaya bisa ke Arafah. Kalau dia sakit, masuk rumah sakit, maka orang-orang wukuf dia ada di rumah sakit, dibawa pakai mobil ambulan, diantar ke Arafah di dalam mobil ambulan, sejenak 5 menit 10 menit diangkut lagi ke rumah sakit. Makanya jangan sampai sakit. Ya. Apa ibu hajah jinten di Arafah? Salah satu kelebihan orang yang berwukuf di Arafah, kata Nabi apa? Khairud doa yaumi Arafah. Sepaling baik berdoa itu berdoa di Arafah. Di Arafah sejak tanggal 8 sampai tanggal 9 maghrib baru keluar meninggalkan Arafah. Jangan disia-siakan. Tahun 2019 lalu saya haji bu, saya ngomel besar. Jamaah belum asar, zikirnya udah ngasoh. Ngapain? Selfie bu, tenda-tenda Arafah. Saya marah. Ibu, bapak datang ke Arafah susah-susah, jauh-jauh, ngantri belasan tahun, udah sampai di Arafah, bukan digunakan untuk berdoa dan berzikir. Iya, ibu hajah jinten nggak apa-apa, foto boleh, tapi jangan sampai mengganggu keutamaan Arafah. Ngapain? Berdoa. Dari rumah udah dibawa ibu jinten, tulisin ini doa buat si Anu, ini doa buat suami, ini doa buat anak, terus sebut. Nanti di Arafah tinggal kita bacain itu doa. Pengen didoain gak? Tuh, nitip. Tulis Bu hajah jinten ini doa saya, nanti di Arafah bacain. Mau bu? Mau nitip apa mau doa dewek? Doa sendiri mahal. Berapa? 40 juta. Nunggunya 28 tahun. Ya bu ya. Jadi daftar sekarang berangkatnya 28 tahun. Kalau sekarang udah nenek-nenek, aki-aki ya nyampe apa nyampe tuh bu. Tulis doa ibu pakai kertas, masukin amplop, kasih temennya yang merah 5 lembar, kasih bu jinten. Bu, ini titip doa saya. Nih buat bawa doanya nih 500.000. Ingat nggak bu jinten? Ingat, paling pertama dia. Nah ini ibu Anu nih yang nitip sama gua doa ya. Iya gua duluan baca nih. Ya. Jadi kalau doa sendiri mah mahal bu, 40 juta. Nitip mak murah, 1.500.000 ya. Tapi doa orang yang minta di Arafah, itu yang Rasulullah sebut khairud doa yaumi Arafah. Sepaling baik berdoa saat di Arafah. Ya, nanti nitip tuh. Saya kalau haji bu, tas saya itu isinya titipan doa orang mulu. Lumayan kan? Kalau ada 20 orang ya, gope 10 juta itu ya. Pak Haji Solihin udah nggak ngasih uang bekal lagi, udah cukup titipan apa? Doa. Ini ada berapa orang yang datang ya? Kalau semuanya nitip, lumayan bu jinten ya. Nanti kalau kagak bisa bawa, saya yang bawa dah Yarin. Bagi 2 ya. Ini penting ibu sekalian. Jadi nanti di Arafah ibu hajah jinten zikir sebanyak-banyaknya, sholat sebanyak-banyaknya. Karena di Arafah artinya wukuf, berhenti, nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas lain, nggak tawaf, nggak sa'i, cuma duduk di Arafah. Maka isi tadi saya bilang, sholat-sholatnya diganti ya, pegang tasbih, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sehari 10.000 ya. Jangan tasbih dibawa-bawa doang bu ya, nggak dibaca. Bawa Quran, baca Quran. Ketika ibu hajah jinten capek sholat, megang tasbih, capek tasbih, megang Quran.
Kalau nggak bisa baca Quran, baca kulhu sebanyak-banyaknya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tabung, itu tabung. Berapa puluh ribu selama di Mekah kita bisa baca kulhu. Ya Bu ya. Kan baca Quran itu Bu bukan dihitung ayatnya, surahnya. Baca Quran itu pahalanya dihitung hurufnya. Coba surah Ikhlas berapa huruf? Gak ada yang tahu. Gak pernah ngitung Bu ya. Ya kan? Di mana kata Nabi, siapa orang yang baca alif lam mim, alifnya dapat 10 kebaikan, lamnya dapat 10 kebaikan, mimnya dapat 10 kebaikan. Berapa huruf? Itu surah Al-Ikhlas. Sebanyak itu pahala yang kita dapat. Makanya Ibu Haja Jinten ya, bisa baca Quran, alhamdulillah, hatam Quran. Hatam di Mekah, hatam di Mina, hatam juga di Madinah ya. Baca. Ya, insya Allah ya. Berangkat habis maghrib dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah juga tempat mustajab. Ya, dulu mah kita nutur batu, Bu. Kalau nafar awal 49 batu, nafar sani 70 batu. Sekarang mah batunya udah dikasih sama pemerintah. Nggak perlu lagi nyari-nyari batu. Dulu saya kalau bilang jamaah, Bu, hati-hati nyari batu, karena malam ya, maghrib yang diambil bukan batu kerikil, tapi tai kambing kering. Ya Bu ya, besok dipakai buat melontar, karena mah udah nggak ada, semuanya dibagi, udah batunya dibungkus-bungkusin. Ibu Haja Jinten di Muzdalifah ngapain? Berzikir, berdoa, istirahat. Muzdalifah tempat yang mustajab. Berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Dari Mina dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Mina tempat mustajab. Ya Bu Haja Jinten, Mina tempat mustajab. Berdoa selama di Mina. Itu adalah tempat-tempat yang sangat mustajab. Para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian, apalagi Ibu Haja Jinten banyakin istighfar. Kita datang dari rumah, yang kita bawa pasti bawa apa Bu? Dosa. Salah satu Ibu Haja Jinten menghapus dosa adalah dengan beristighfar. Bu, punya dosa nggak? Banyak apa dikit? Banyak banget. Ngapusnya pakai apa? Salah satunya dengan istighfar. Pulang dari sini, alhamdulillah dapat amalan tasbih ya. Alhamdulillah dapat amalan apa? Titip doa. Alhamdulillah dapat amalan istighfar. Tuh. Jadi jangan mentang-mentang itu mah pesannya buat Haja Jinten doang. Gua makan kagak haji. Begitu Bu ya. Justru ini ibu sekalian, pesan buat yang haji, pesan juga buat yang belum berangkat haji. Mudah-mudahan dengan ibu bapak sering beristighfar, sering juga bertasbih. Ya Allah, dengan tasbih dan istighfar, undang saya ya Allah untuk menjadi tamu. Para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian, yang terakhir Bu, saya pesan buat Haja Jinten, pasti nanti ke kota Madinah ya Bu ya. Ada 3 masjid Bu yang sunnah diusahakan kita bisa datang. Kadang-kadang Bu ada orang apa? Ke Malaysia udah, ke Singapura udah, ke Amerika udah, ke Eropa udah, ke Mekah belum. Kata dia apa? Kalau ke Mekah gua takut. Takut diapain? Takut diazab. Ya Bu ya. Banyak orang begitu Bu. Itu salah besar Bapak Ibu sekalian. Mekah, Madinah bukan alam azab. Mekah, Madinah bukan alam pembalasan, bukan Bu. Mekah dan Madinah alam tempat kita menghapus dosa. Justru ibu sekalian, kalau kita ngerasa banyak dosa, banyak kesalahan, buru-buru datang kemana tuh? Ke Mekah. Biar dosa kita diapain? Dihapus. Makanya kata guru saya Pak, kalau udah ke Amerika, udah ke Eropa, udah keliling dunia, tapi belum ke Mekah, Mekah dia lewatin, songong.
Gitu kata ibu. Songongnya. Makanya alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi ada 3 tempat yang harus diusahakan bu. Pertama, datang ke Masjidil Haram. Kedua, datang ke Masjid Nabawi. Ketiga, datang ke Masjidil Aqsa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah datang 2 tempat, ya bayar. Usaha satu lagi ke Masjidil Aqsa. Ya. Kenapa bapak ibu sekalian kita disuruh datang ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa, bapak ibu sekalian jangan lupa, kiblat pertama umat Islam Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah. Ya. Nabi 16 bulan sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis, ada di Palestina. Karena sering diejek, sering dikatain oleh orang-orang Yahudi di Madinah, akhirnya Nabi disuruh pindah oleh Allah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu terjadi di Masjid Qiblatain. Maka nanti ibu Haja Jinten datang ke Masjid Qiblatain. Kenapa bu? Masjid Qiblatain, masjidnya punya 2 arah kiblat, satu ke Masjidil Aqsa, satu ke Masjidil Haram. Jadi kudu datang ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah tempatnya nenek moyang kita, ibu sekalian. Bu, ibu kalau haji itu ngikutin jejaknya Nabi apa? Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggal di mana? Palestina. Dulu Nabi Ibrahim dua-duanya istrinya Hajar dan Sarah. Sarah istri pertama, Hajar istri kedua. Dua-duanya tinggal di Palestina. Kemudian Allah perintahkan Hajar dan Ismail pindah ke tempat yang disebut Bakkah, yang sekarang menjadi Makkah. Bakkah itu bu, tempat menangis. Makanya orang kalau baru pertama kali datang ke Mekah, air matanya udah pasti netes. Karena Mekah itu dasarnya Bakkah, menangis. Jauh ibu sekalian dari Mekah ke Palestina. Ini karena perintah Allah Hajar dan Ismail. Ceritanya menjadi ritual agama Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Hajar punya anak satu namanya Ismail. Sarah istri pertama Nabi Ibrahim punya anak satu namanya Ishak. Dari Ishak keluar Yakub, keturunan Yahudi dan Nasrani. Dari Ismail keluar Nabi Muhammad, kita ini semua. Makanya ada peribahasa begini bu, kenapa orang Yahudi galak sama orang Islam, orang Nasrani galak sama orang Islam, orang Islam takut sama Yahudi, udah menenggak aja dah. Karena peribahasa apa? Yahudi, Nasrani, bini tua. Ya, kata orang bini tua galak. Ya. Kalau Islam bini muda. Bini muda udah ngalah aja deh. Kalau bini muda galak, songong namanya itu bini muda. Ya bu ya. Kalau jadi bini muda jangan apa? Jangan galak. Bini tua jadi kalah sama bini muda ya. Ini para ibu sekalian, orang yang datang ke Palestina berarti dia datang menziarahi kakek nenek moyang kita. Maka kuburannya Nabi Ibrahim ada di Palestina. Ya Pak Jia, kudu datang ke Aqsa. Karena ini perintah Nabi. Ya, ada 3 tempat. Nah, ibu Haja Jinten akan datang menziarahi kuburan Rasulullah. Apa yang ibu harus lakukan? Yang pertama, salat 5 waktu jangan sampai tertinggal. Karena pahala salat di dalam Masjidin Nabawi pahalanya 1000 lebih baik. Ya, kalau Mekah 100.000, kalau Madinah 1000. Usahain jangan pernah ketinggalan ibu Haja Jinten ya sholat, terutama sholat berjamaah. Walaupun ada riwayat do'ifah, ada istilah sholat arba'in. Sholat arba'in itu sholat 5 waktu selalu berjamaah dengan imam, takbiratul ihramnya bareng. Itu hadisnya do'if. Walaupun kata hadis itu, orang yang bisa sholat 40 waktu bersama imam takbiratul ihramnya akan dijauhkan, dibebaskan dari siksa api neraka, dibebaskan dari nifak, ya, penyakit munafik. Maka usahain ya,
Kalau nggak ngambil hadis ini ya, pokoknya sholat jamaah 5 waktu jangan sampai ketinggal. Kalau nanti nunggu sholat bisa baca Quran, bisa baca tasbih, bisa juga mengkodok sholat-sholat tadi. Ya, di Madinah Bu, nanti bulan Juli, Agustus panasnya luar biasa. Kalau di masjid mah adem, udah di masjid aja. Saking ademnya bukan sholat, bukan zikir, dia tidur Bu ya. Ya Bu ya. Yang pertama tuh Ibu Hajah Jinten sholat. Yang kedua, Ibu Hajah Jinten sering-sering berziarah ke makam Rasulullah, makam Nabi. Nanti Nabi akan kenal, ini umat-umatku yang telah datang menziarahi kuburanku. Dimana kata Nabi, siapa orang yang datang menziarahi kuburanku, berarti dia sama menziarahiku waktu aku masih hidup. Jadi ruhnya Nabi bangkit, ketemu sama orang-orang umatnya yang datang memberikan salam. Maka nanti Ibu Hajah Jinten, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah. Nggak bisa dari dalam, dari luar masjid boleh, silakan. Nanti Ibu Hajah Jinten lihat satu kubah yang berwarna hijau, satu-satunya kubah di Masjidin Nabawi yang berwarna hijau, cuma satu. Itulah kuburan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Banyak baca sholawat. Kemarin saya umrah di bulan Maret, masuk ke Raudhah susah. Semalam saya ditelepon, ada jamaah dari KBH lain. Pak Ustadz ini gimana ya, ada kenalan nggak katanya? Saya masuk ke Raudhah susah bang, karena harus pakai tasrih. Ya Bu ya. Nanti Bu Hajah Jinten koordinasi ke kloter, minta tasrih biar masuk ke Raudhah. Gampang masuk ke Raudhah. Dari hotel Ibu Hajah Jinten sudah bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Baca sebanyak-banyak, baca solawat. Dari sini kuburan Nabi jauh. Dari hotel Ibu Hajah Jinten deket nggak? Deket. Songong. Udah nyampe di kampung Nabi, kagak mampir ke rumah Nabi. Mana sih Bu rumah Nabi? Itu kuburannya, ya itu rumahnya. Karena Nabi dikuburin di bawah tempat tidurnya. Itu rumah Nabi, ya itu kuburannya. Mana? Yang kubahnya hijau. Usahakan Ibu Hajah Jinten mampir setiap hari. Pulang dari masjid, habis selesai sholat, mampir sebentar. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Biar Nabi tahu saya sudah datang ya Rasulullah. Nanti di hari kiamat ini umatku yang sering datang ke rumahku, dialah orang yang akan aku berikan syafaat. Tuh enak ya Bu? Allahumma salli salatan, ayo, salaman taman ala Sayyidina nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasghal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma. Bu Hajah Jinten bisa tuh sholawat itu, namanya sholawat apa? Nariyah. Saya dapat amalan Bu dari Dr. Alfiah, tesis doktornya di Maroko tentang sejarah dan keutamaan sholat nariyah. Baca Ibu Hajah Jinten setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Ya, berapa Bu? 11 kali. Bu Hajah Jinten nanti gampang, kalau pengen nyetel ulang ceramah saya, tinggal klik YouTube Nur Anwar Amin. Ya,
Nanti sudah ada semua. Itu sholawat nanti di Madinah. Kemudian yang ketiga, Ibu Haja Jinten, selama di Madinah usahakan bisa datang ziarah sholat ke Masjid Quba. Biasanya kan orang sekali doang Pak Haji ya. Usahain setiap hari, setiap pagi. Habis sarapan, naik mobil, angkot 5 real, sampai ke masjid, ditungguin masjid sama mobil itu, balik lagi ke hotel kita. Apa keutamaannya Ibu Haja Jinten orang yang sholat di Masjid Quba? Kata Nabi, siapa yang datang dari rumahnya, dari hotelnya, sudah punya wudhu, kemudian dia datang ke Masjid Quba, melakukan sholat di dalamnya, maka pahalanya 1 kali umroh. Ya, jadi Ibu Haja Jinten kalau pengen dapat pahala umroh berulang kali, datang ke Masjid Quba. Ngapain? Sholat di dalamnya. Sholat duha boleh, sholat tahiyat masjid boleh, silahkan. Jauh-jauh dari kampung kita, Masjid Quba dekat dengan hotel kita. Bismillah, 5 real setiap pagi habis sarapan berangkat. Di sana sholat duha kita 2 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 12 rakaat juga boleh. Ya Bu ya. Bu, sholat duha berapa rakaat tuh? Oh, nah, Ibu Haja Jinten kalau di rumah berapa rakaat sholat duhanya? 4. Besok sholat 12. Ya, sekali-kali. Kalau di rumah kan mikirin masak, mikirin belanja, Bu ya, mikirin nyuci, ngempanin suami, ngempanin anak. Soalnya udah nggak ada yang nimpanin. Tiap hari makan pagi nasi bok, makan siang nasi bok, makan sore nasi bok. Udah salat yang maksimal kita kerjakan. Salat witir 11 rakaat, salat duha 12 rakaat, salat qiyamul lail malam 11 rakaat, tahajud 2 rakaat, tasbih 4 rakaat, hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat, 11 rakaat. Itu menjadi amaliyah setiap hari. Di sini makan repot Bu ya. Ibu belum tentu sholat malam setiap malam, ya Bu ya. Belum tentu juga setiap bulan full sholat malamnya, kan nggak ada juga. Maka mumpung lagi di tanah suci, bismillah ya. Para bapak dan ibu sekalian, kemudian yang keempat, yang terakhir, Ibu Haja Jinten, ziarah ke Baki. Di Baki banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia di kota Madinah, dikuburin di Baki. Istri-istri Nabi ada di kuburan di Baki, kecuali istri pertama Rasulullah, Siti Khadijah, ada di Mekah. Selainnya dikuburkan di Baki. Sahabat-sahabat Nabi di Baki. Para ulama-ulama dunia pun mati ketika mereka berkunjung ke Madinah di Baki. Datang kita berziarah untuk memberikan doa para penghuni Baki. Itu menjadi pelajaran. Apalagi kalau Ibu Haja Jinten sampai bisa mati di Madinah. Pengen Bu, pengen Bu, pengen. Kasihan sama bapaknya katanya. Ya, kalau bisa mati ke Madinah, apa kata Nabi Ibu sekalian? Siapa orang yang datang ke Madinah, dikuburkan di samping kuburanku, aku orang pertama menjadi saksi memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nikah saksinya Jokowi aja bangga Bu. Apalagi kalau kita mati saksinya Nabi Muhammad. Pengen Bu disaksi Nabi Muhammad di akhirat, mati di Baki? Mau? belum ya. Boleh nggak Bu sekalian? Boleh Ibu sekalian. Kita berdoa, ya Allah tawaffana muslimin, matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Matikan saya ya Allah di tanah suci, baik Mekah maupun di kota Madinah. Itu impian Bu. Walaupun jarang ada orang yang berangkat haji. Ibu Haja Jinten, saya doain moga-moga nggak balik lagi mati di sono. Ada yang begitu? Nggak ada. Padahal katakan Nur Ali apa? Katakan Nur Ali, kalau lu haji pengen dapat mabrur, berangkat nggak pulang lagi. Mau? Agak juga Bu ya. Pengen dapat haji mabrur, berangkat nggak pulang lagi, karena udah nggak bisa bikin dosa lagi Bu. Ini mah boro-boro nunggu pulang dah. Di pesawat aja udah gosip Bu ya.
ngomongin orang, masih di pesawat baru pulang udah gosip. Pas pulang ke rumah orang cerita, Bu Haji Jinten, si anu gimana di sana? Ya Allah di sana udah berantem mulu makinya begitu Bu ya. Bukan cerita yang baik-baik, malah ceritain apa? Itu Bu Haji Jinten buang. Besok ada yang buruk depan mata kita, ada yang tidak bagus depan mata kita, orang begini begono depan mata kita, jangan dibawa pulang, jangan diceritain sama orang. Itu yang merusak ibadah haji kita. Makanya kata Allah, wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan berbuat fasik, jangan berbuat rafas, jangan juga berantem di sono. Hindari Bu. Yang saya berantem, alhamdulillah berangkatnya sendiri. Ya, kalau sendiri mah jarang berantem Bu. Ya, ini kan gara-gara kadang-kadang, Pak, aku tungguin ya di pintu 5. Yang ditungguin, nungguin lama, gak nyampe ya. Ayo dia pulang. Pas dia pulang berantem. Gaji gua katanya ya. Saya nungguin lama-lama, akhirnya kata tegur-tegur 3 hari Bu. Kan banyak begitu jamaah Bu ya. Wajah Jinten tenang, sekarang berangkat sendiri. Ya. Tapi jangan sampai walaupun sama suami nggak apa-apa, jangan sampai sama teman sekamar, sama teman serombongan, jangan pernah berantem. Jangan pernah dengki, jangan pernah pelit, jangan pernah bol kuning buntut gasir. Kenapa Bu? Nggak ketahui tuh Bu ya. Nah, ada orang Betawi nggak di sini? Aman orang Betawi. Bol kuning buntut apa Bu? Pelit banget ya. Jadi orang kalau terlalu pelit, julukannya bol kuning buntut gasir. Ibu Haja Jinten jangan pelit-pelit, pelit tenaga jangan, pelit ilmu jangan, pelit obat, pelit makanan jangan. Bismillah. Ya, karena di sana kita sama-sama menjadi tamu Allah. Nah, para bapak dan ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan buat Haji Jinten lancar, sehat walafiat, pulang bawa haji mabrur, untuk Pak Haji Salihun dan keluarga yang ditinggal, insya Allah senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita semua yang hadir, insya Allah kita minta sama Allah dengan karamah dan pada acara kita pada hari ini, biar kita diundang menjadi tamunya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kekurangannya buat Bapak Ibu yang pengen denger tausiah-tausiah saya, tinggal buka di YouTube saya, Nur Anwar Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.